Sore Om. Sore Mas Ferry, sehat Mas Ferry? Alhamdulillah lah. Ini sekarang kita ada di mana dan bisa dijelaskan ini? Ya, ini di kebun saya, Jos Grab Nursery lokasi 3. Tempatnya di Jalan Raya arah ke Batu Raden ya, masih di Purwokerto aja. Monggo Mas Ferry, kalau mau lihat-lihat silahkan masuk. Ini kalau saya lihat lagi ada aktivitas pruning massal ini dan Ya Mas, ya Mas. Ini yang sudah kita pruning kemarin. Itu sudah kelihatan ada buahnya dan itu yang sekarang kita lakukan pemangkasan pembuahan untuk kita buahkan serentak sambil jalannya. Gimana Mas Ferry? ini berarti sebelum di pruning emang dilakukan stres air agak lama kayaknya dan ya, karena dilihat-lihat ini kering sekali medianya. Iya Mas, jadi stres air pada tanaman anggur fungsinya adalah untuk menarik nutrisi dari ujung mendekat ke cabang sekunder sehingga berdampak pada pemangkasan yang tidak terlalu panjang, dan ini merupakan rekayasa dormansi di iklim tropis. Syarat untuk dilakukan stres air tanaman telah di atas 1 tahun sehingga cabang primer, sekunder, dan tersiernya telah berwarna coklat dan berkayu. Kita tidak rekomendasikan melakukan pembuahan pruning serentak dengan melakukan stres air pruning total tanpa menyisakan daun untuk tanaman-tanaman yang masih relatif muda yang belum sampai 1 tahun. Gitu Mas. Oh, berarti ini kalau dilakukan stres air kan suka ada yang bingung, ini berarti sama sekali tidak disiram ya Om ya? Jadi stres air tergantung pada media tanamnya ya, tempat kita menanam. Kalau kita menanam di dalam pot, stres air dilakukan dengan lebih tepatnya pengurangan penyiraman. Apalagi media tanam di dalam pot itu merupakan campuran yang dominan sekam mentah dan sekam bakar ya. Jadi kalau betul-betul tidak disiram sama sekali, tanaman rentan mati. Tapi kalau di grounding seperti ini, kita betul-betul menghentikan penyiraman sampai betul-betul daunnya mengering dan jatuh. Jadi secara naluri alamiah tanaman ini ketika suplai airnya berkurang atau sama sekali tidak mendapatkan air, akar akan terus mencari air di bawah tanah karena ini di grounding, dan secara naluri alamiah akan melepaskan bagian-bagian tubuhnya yang tidak penting, terutama ranting-ranting kecil, ujungnya yang masih hijau, pucuknya mulai mengering, daunnya mulai dijatuhkan, sehingga untuk bertahan hidup dia akan melepaskan beberapa rantingnya, dan nutrisi akan kembali mendekat ke cabang-cabang yang lebih besar. Dalam hal ini adalah cabang-cabang sekundernya. Kita berharap setelah kita lakukan stres air, pemangkasannya nanti tidak terlalu jauh dari sekunder, karena nutrisi telah kita tarik kembali dari ujung untuk mendekat ke cabang sekunder. Nah, ketika sudah cabang-cabang ini daun sudah mulai mengering, ujung-ujungnya mulai terhenti tumbuh, daun mulai jatuh, kita akan melakukan pemangkasan can maupun spur pruning. Jadi yang kita mainkan dalam pruning kali ini di tempat ini adalah spur pruning dan can pruning. Bagi kawan-kawan yang baru belajar menanam anggur, pemangkasan dalam membuahkan anggur itu kita mengenal 2 istilah, spur pruning dan can pruning. Apa itu spur pruning? Spur pruning adalah pemangkasan dengan menyisakan 1 sampai 4 mata tunas untuk membuahkannya. Sedangkan can 4 mata tunas ke atas. Nah, can di tempat ini kita ambil 4 sampai 9, maksimal 9 mata tunas. Sedangkan di Indonesia yang menambahkan satu teknik yang berhasil juga, yaitu potes pucuk. Saya sendiri menambahkan metode Saisoku gitu ya Mas. Jadi membuahkan anggur dengan banyak cara.